Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan kembali membahas donghua kesayangan kita semua yang berjudul Apotheosis episode 52. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal episode 52 masih dibuka dengan pertarungan antara Luo Zeng dan juga Raja Iblis Cui Si. Cui Si memberikan kesempatan terakhir kepada Luo Zeng, di mana dia meminta Luo Zeng untuk menghancurkan Sekte Qingyun dan tunduk kepadanya untuk menjadi bagian dari Sekte Iblis. Kesempatan yang diberikan oleh Cui Si ini bukan tanpa alasan, karena dia tahu potensi dari Luo Zeng cukup besar dan bisa membuat Sekte Iblis yang dia pimpin semakin berjaya. Yan Er yang melihat momen kesulitan yang dihadapi oleh kakaknya meminta Cui Si untuk menghentikan serangan dan membawanya sekarang juga ke Sekte Iblis. Jika aku kehilangan keluargaku, jika aku kehilangan teman-temanku, tidak ada gunanya sama sekali aku membiarkan tubuh ini hidup, ucap Luo Zeng kepada Cui Si. Perkataan tersebut sontak membuat Cui Si mengatakan kalau Luo Zeng cukup bodoh, serta kali ini dia akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Raja Iblis di hadapan Luo Zeng. Serangan kali ini juga akan digunakan oleh Cui Si untuk membunuh Luo Zeng sekaligus menghancurkan wilayah timur Sekte Qingyun. Di saat itu pula, Yan Er yang sedang dirantai oleh Cui Si berhasil melepaskan rantai untuk nyamperin Luo Zeng. Namun ya, sayang sekali momen ini tidak berhasil karena serangan dari Cui Si kepada wilayah timur sudah dimulai. Dalam situasi yang cukup berbahaya ini, Luo Zeng melepaskan armor perang untuk melindungi Yan Er agar tubuhnya tidak terluka efek serangan kuat dari Cui Si. Sementara di saat yang sama, tanpa armor perang, tubuh Luo Zeng bagaikan rempeyek yang sangat mudah dilukai oleh kekuatan dari Raja Iblis. Beberapa saat kemudian, Yan Er terbangun dari pingsan serta berpikir apakah dia sudah mati pada saat ini. Dari kejauhan Cui Si berbicara kalau Yan Er masih hidup, namun hari ini Sekte Qingyun akan hancur lebur di tangannya. Menurut Cui Si, dia akan memusnahkan umat manusia hari ini dan pemusnahan tersebut akan dimulai dari wilayah timur Sekte Qingyun. Sementara itu, Yan Er sendiri masih mencari-cari di manakah keberadaan Luo Zeng setelah serangan kuat barusan. Namun sayangnya, Yan Er hanya menemukan liontin giok penghubung yang biasa dipakai oleh Luo Zeng. Belum sempat mengambil liontin giok tersebut, tiba-tiba saja Cui Si kembali merantai Yan Er guna membawanya pergi ke Sekte Iblis. Cui Si juga memberitahu kalau Luo Zeng sudah menjadi abu dan sebaiknya Yan Er sekarang patuh untuk ikut bersama dengannya. Sementara itu di alam lain, Luo Zeng sudah tersadar dari pingsan dan mengetahui kalau dia sudah dibawa oleh Ah Fu ke alam immortal karena tentunya nyawa dari Luo Zeng hampir sekarat efek serangan kuat dari Cui Si. Di saat itu pula, Luo Zeng mengkhawatirkan keadaan Yan Er serta menanyakan kepada Ah Fu apakah adiknya berhasil selamat atau tidak. Ah Fu kemudian memberitahu kalau nyawa Yan Er masih selamat karena sebelumnya Luo Zeng sudah menggunakan armor perang untuk melindungi tubuh dari Yan Er. Di saat itu juga Ah Fu memberitahu sepertinya tidak lama lagi Sekte Qingyun akan dihancurkan oleh Cui Si.
Namun di sini bagi Ah Fu yang terpenting sekarang untuk saat ini adalah nyawa dari Luo Zeng masih hidup karena melindungi pemilik mansion immortal adalah tugasnya. Dia juga sangat yakin dalam kurun waktu 10 tahun jika Luo Zeng mengakses warisan immortal bukan tidak mungkin akan bisa mengalahkan klon dari Cui Si. 就不会有青云宗了，但是主人还活着，必能战胜那道妖皇分身。分身。 Mengetahui kalau Cui Si hanya menggunakan tubuh tiruan guna menghancurkan sekte dan menculik adiknya, sontak membuat Luo Zeng sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan sebuah klon saja perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh berbeda. Ah Fu pun bisa memahami perasaan Luo Zeng, namun tetap saja yang terpenting untuk saat ini adalah Luo Zeng kembali ke mansion immortal dan berkultivasi selama 100 tahun agar kelak bisa mengalahkan tubuh asli Raja Iblis. 那妖皇应该是本体重伤，主人一定能胜过那妖皇。太虚了，阿福，我等不起。 Buset, klon aja sekuat ini ya, apalagi tubuh aslinya. 100 tahun yang dijanjikan oleh Ah Fu tentu saja terlalu lama bagi Luo Zeng. Selain karena ingin menyelamatkan Yan Er saat ini, situasinya juga sudah mendesak agar menyelamatkan keberlangsungan hidup umat manusia di wilayah timur. Luo Zeng pun lantas menanyakan kepada Ah Fu apakah ada yang paling cepat agar dia bisa menjadi overpower dan bisa mengimbangi klon Raja Iblis. Ah Fu membenarkan kalau dia mempunyai sebuah cara, namun cara tersebut sangatlah mahal di mana nyawa dari Luo Zeng akan menjadi taruhannya. 能让我现在就胜过他，精神俱灭。Perkataan Ah Fu sontak membuat Luo Zeng tertawa karena dia merasa jikalau hanya menukar nyawa bisa menyelamatkan orang-orang dan juga adik perempuannya Yan Er, maka cara tersebut pasti akan dia ambil. Ah Fu, cepat gunakan cara tersebut untuk membuatku lebih kuat, ucap Luo Zeng dengan penuh keyakinan dan tanpa rasa takut akan kematian sedikit pun. 已经很赚了，阿福。阿福舍不得主人。 Sebenarnya ya guys, Ah Fu ini nggak rela jika harus kehilangan Luo Zeng di pertarungan kali ini, karena ya Luo Zeng dia digadang-gadang akan menjadi penerus dari Tuan Immortal pertama. Namun karena ini adalah keputusan dari Bang MC atau Lord kita sendiri, Ah Fu sebagai pelayan pun tidak bisa menolak permintaan tersebut. Tuan, semoga kau beruntung, ucap Ah Fu sembari mengeluarkan teknik dewa di hadapan Luo Zeng. 我只能照做，一切珍重。 浮尘剑，仙月邪。 Sementara itu, Cui Si sudah berniat membawa Yan Er pergi ke sekte iblis dengan membuka sebuah portal teleportasi dan terlihat bahwa Yan Er di sini dalam keadaan pingsan. 怎么回事？ Sebelum berhasil membawa Yan Er pergi, tiba-tiba saja terjadi sebuah getaran yang membuat Cui Si terkaget-kaget. Di saat itu pula dia juga sadar bahwa Luo Zeng masih hidup. Benar saja dengan naga azurnya, Luo Zeng kembali ke hadapan Cui Si dengan kekuatan yang lebih segar. Kita di sini nggak dikasih informasi setelah menggunakan teknik pertukaran nyawa, ranah Luo Zeng ini bisa meningkat sejauh apa ya? Cui Si yang sudah merasa bosan untuk bermain-main langsung mencoba untuk melakukan serangan ke arah Luo Zeng. Namun ya hanya dengan menggunakan tangan kirinya saja, Luo Zeng berhasil membukul jatuh Cui Si ke arah tebing. Buset, Lord Letoy kita udah seimbang nih guys sekarang dengan Cui Si. Setelah Cui Si mendapat gempuran-gempuran kuat dari Bang MC, sambil tertawa dia langsung sadar kalau Luo Zeng pasti sudah mengorbankan nyawa untuk membuat tubuhnya bisa sekuat sekarang. Di satu sisi, Luo Zeng langsung merubah naga azura di belakangnya menjadi sebuah tombak immortal guna meladeni Cui Si. Sementara bagi Cui Si, dia merasa sedikit kecolongan dan sekarang akan benar-benar serius meladeni Luo Zeng dengan mengeluarkan bilah merah sekte iblis. Pada saat bilah merah itu dikeluarkan, keluar juga beberapa ekor kepala naga yang siap membantu Cui Si untuk mengalahkan Luo Zeng.
Sambil bertarung hebat, Cuisi mempertanyakan berapa lamakah Luo Zeng mampu untuk bertahan dengan teknik pertukaran nyawa yang dia gunakan sekarang. Cukup lama sampai aku bisa membunuhmu, ucap Luo Zeng sembari melakukan sebuah serangan. Seginikah kekuatan yang kau peroleh dengan menukarkan nyawa? Tapi sayangnya kau masih terlalu lemah, ucap Cuisi yang masih sempat-sempatnya ngecengin Lord kita. Momen ini pun digunakan oleh Luo Zeng untuk melakukan serangan terkuatnya ke arah Cuisi. Begitu pula dengan Cuisi yang sudah sangat siap membunuh Luo Zeng. Dan siapa yang menyangka bahwa Lord Letoy kita berhasil menggunakan tombak immortalnya untuk menembus dada dari Raja Iblis Cuisi. Tembusnya dada Cuisi juga dengan sekejap langsung membuat naga-naga iblis di sekeliling Luo Zeng menjadi tidak bernyawa. Sebelum dia mati, Cuisi berkata apakah hal yang mendasari Luo Zeng sampai-sampai mau untuk mengorbankan nyawa guna menyelamatkan adiknya dan juga Sekte Qingyun. Bagi Luo Zeng, semua yang sudah terjadi maka terjadilah. Asalkan Yan Er dan orang-orang sudah aman, kematiannya juga tidak akan sia-sia. Sambil tertawa, Cuisi berkata bahwa dia akan kembali. Tapi sayang pada saat itu Luo Zeng sudah tidak bisa untuk menghentikannya lagi seperti ini. Setelah kematian klon dari Cuisi, Luo Zeng segera menghampiri Yan Er dan di saat yang bersamaan pula dia harus kehilangan nyawa karena efek dari teknik pertukaran yang digunakan oleh Ah Fu sebelumnya. Di saat yang bersamaan muncul immortal pertama di Gunung Api Penyucian yang menyebutkan sebuah teknik pemurnian dewa tertinggi serta menyebutkan nama dari Luo Xiao. Yap, benar guys, bagi yang masih ingat, Luo Xiao adalah ayah dari Luo Zeng. Mimin juga belum dapat informasi nih apa hubungannya ayah Luo Zeng dan juga immortal pertama ya guys. Beberapa saat kemudian juga datang Ah Fu ke hadapan immortal pertama dan dia juga langsung bertanya apakah Luo Zeng adalah orang yang sebelumnya sudah disebutkan oleh immortal pertama sebagai penerus. Immortal pertama pun membenarkan hal tersebut, namun untuk sekarang Luo Zeng masih belumlah cukup mumpuni untuk mewarisi semua kekuatannya. Immortal pertama juga sangat berharap Luo Zeng belajar dengan cepat agar bisa menjadi lebih kuat sebelum Raja Iblis benar-benar kembali muncul untuk melakukan pembalasan. Dengan segera immortal pertama langsung menggunakan teknik dewanya guna kembali menghidupkan jiwa dari Luo Zeng yang sudah mati. Dia juga kelihatan menggunakan Yan Er sebagai perantara agar bisa sepenuhnya membangkitkan jiwa dari Luo Zeng. Liontin Giok dari Luo Zeng dan juga Yan Er ternyata diberikan oleh Luo Xiao atau sang ayah bukan tanpa sebuah alasan, dimana di sini kelihatan kalau teknik pemurnian dewa tertinggi yang digunakan oleh immortal pertama ternyata menggunakan Liontin Giok sebagai penghubung Luo Zeng dan juga Yan Er. Singkat cerita, Luo Zeng sudah hidup kembali dan bertanya-tanya siapakah orang yang sudah menyelamatkan nyawanya. Di saat itu pula datang Zhang Wuxian ke hadapan Luo Zeng dengan wajah yang babak belur sembari melaporkan kalau keluarga Zug datang ke aula disiplin dan menyandra rekan mereka yaitu Mo Chan. Yap, benar teman-teman, situasi di mana keluarga Zug marah akhirnya terjadi juga ya. Tentu saja hal ini terjadi karena Luo Zeng sudah beberapa kali secara langsung menyinggung serta membunuh anggota keluarga Zug.
你的脸怎么了？ 抓走了莫灿。 Scene penyerangan keluarga Zook ini juga menutup episode 52 sekaligus mengakhiri season pertama dari Donghua Apotheosis ya teman-teman. Sedih guys, season pertama udah berakhir nih. Menurut kabar burung yang Mimin dapet sih, season keduanya akan langsung dilanjut seminggu setelah season pertamanya ini selesai ya guys. Tapi informasi ini belum fix ya, soalnya Mimin juga belum dapat informasi lanjutan. Gimana nih menurut kalian season pertama Apotheosis? Dari skala 10/10 kira-kira kalian kasih nilai berapa ya guys? Komen di bawah ya teman-teman sekalian. Ya udah deh, Mimin akhiri aja sampai di sini. Mohon maaf ya teman-teman jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata dari Mimin ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton selama ini dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye teman-teman. Sampai jumpa di Apotheosis season 2 ya. Dadah.